Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Selamat pagi para pemirsa Yuji TV yang sehat-sehat semuanya di rumah. Harapan kami bertemu kembali dengan saya di sini Irina Mildawani sebagai host pada hari ini yang kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik dari salah satu serial Yuji TV yang selalu tayang pada setiap hari Senin jam 8.30 sampai jam 10. Nah, hari ini kita akan membahas tema dengan SMKK membangun IKN dari harapan menuju kenyataan. Pada hari yang berbahagia ini, saya ditemani oleh Bapak Dr. Insinyur Andi Tenri Suki Tenri Ajeng MT. Beliau adalah Wakil Dekan 1 FTSP Universitas Gunadarma. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Bu Irina. Wah, segar sekali. Sudah lama nih Pak nggak ketemu ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemunya di sini ya Pak. Ya, sehat selalu Bu. Sehat selalu. Saya sampaikan sedikit latar belakang Pak Andi. Beliau adalah sarjana Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia dari Yogyakarta. Kemudian S2 beliau Teknik Sipil juga Manajemen Konstruksi dari Universitas Tarumanegara. Dan S3-nya dari Gunadarma sendiri dalam ilmu ekonomi. Nah, kita akan menerima narasumber yang luar biasa dari Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR. Beliau adalah Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga, MNSE IPU, dan Bapak Insinyur Gunawan Wibisana MSP MM LRPS PSA. Beliau adalah anggota Ikatan Ahli Perencana IAP Provinsi Jawa Barat. Kita sapa sejenak para narasumber yang telah join bersama kita dari link Zoom. Selamat pagi Pak Danis. Selamat pagi Bu Iriana, apa kabar? Baik. Semoga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah Pak, terima kasih Bapak berkenan hadir melalui Zoom Pak bersama kami di sini dalam Yuji Talk eksklusif IKN, dan kami sangat merasa terhormat sekali Pak Bapak berkenan hadir di sini sebagai narasumber, dan ini sangat menggembirakan dan merupakan kehormatan bagi kami dan para pemirsa Yuji TV tentunya. Sama-sama Mbak, saya juga senang diundang Yuji TV dan senang juga menginformasikan IKN kepada masyarakat. Ya Pak, terima kasih Pak. Kita sapa narasumber kedua kita, Bapak Insinyur Gunawan Wibisana. Bapak Gunawan. Selamat pagi. Pagi Pak, sehat Pak? Ibu Irina. Ya. Jumpa lagi kita on air. Ya, jumpanya baru online ya Pak ya. Terima kasih Pak Gunawan, jauh-jauh juga join melalui Zoom. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita perkenalkan dulu secara ringkas latar belakang dari para narasumber. Narasumber pertama, Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga, MNSE IPU, adalah seorang widya iswara utama Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR, yang awalnya beliau menjabat sebagai Direktur Bina Teknik Dijen Bina Karya Kementerian PUPR tahun 2007 sampai 2010. Kemudian beliau menjabat beberapa jabatan sebelum menjadi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR pada tahun 2018-2020. Pada tahun 2021 beliau diangkat sebagai Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR sampai sekarang. Nah, para pemirsa Yuji TV, latar belakang beliau adalah Teknik Sipil, S1-nya dari ITB tahun 85. Beliau menyelesaikan Master of Engineering Science di University of New South Wales, Australia pada tahun 1990 dan mendapatkan gelar doktor dari Universitas Indonesia dalam bidang Strategic Management pada tahun 2016. Kemudian Pak Danis juga mendapat penghargaan berbagai satya lencana dari pemerintah, dan beliau juga aktif dalam berbagai organisasi profesi, antara lain sebagai Ketua Umum PII,
Dewan Pengawas Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, dan anggota Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Kemudian narasumber kedua Bapak Insinyur Gunawan Wibisana MSP, MM, LRPS, PSA, adalah seorang planner, alumni perencanaan wilayah dan kota, PWK ITB, dan beliau menamatkan S2-nya di bidang PWK juga di ITB dan S2-nya di bidang manajemen di PPM. Jadi S2-nya 2 ya Pak ya, rajin banget sekolahnya Bapak ini. Beliau seorang konsultan senior dalam bidang perencanaan pembangunan wilayah, kota, desa, pariwisata, pemukiman, perumahan, industri, dan infrastruktur. Proyek-proyek yang pernah ditangani antara lain Kota Baru, BSD, Delta Mas, Banjarbaru, Kampus UMY, Kawasan Industri Bukit Asam, Freeport, dan kelayakan rencana induk pembangunan RSUD Cakung, dan seterusnya. Banyak sekali, jadi tidak saya sebutkan satu persatu ya Pak, mohon maaf nanti bisa sampai besok pagi ini Pak. Baiklah para pemirsa UGTV, untuk tidak berlama lagi kita akan segera memasuki. Jadi dari segmen pertama ini kita akan membahas mengenai pemahaman tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, sebelum kita berbincang dengan narasumber pertama Bapak Dr. Insinyur Janis, kita akan menonton atau menyaksikan dulu tayangan VT berikut ini. Silakan. Dalam mengelola suatu pembangunan infrastruktur di IKN diperlukan suatu sistem manajemen yang baik. Kalau di Kementerian PU disebut Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, yang disingkat SMKK, dengan istilah internasionalnya QHSE, Quality, Health, Safety, dan Environment. Ada 4 aspek. 1, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi yang akan terlibat itu kita pastikan orang-orangnya bekerja dengan baik dan aman. 2, aspek keteknikan, kesehatan keteknikan, agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan rencana, apa yang diharapkan, dan hasilnya memenuhi aspek-aspek kualitas, terukur, terstruktur, sesuai rencana. 3, kesehatan lingkungan, bagaimana mulai dari awal, mulai dari persiapan cara kita bekerja, material, mitigasi yang perlu dilakukan, hasilnya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nomor 4 adalah berkaitan dengan keselamatan publik masyarakat yang ada di sekitar proyek. Itu prinsipnya sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, pemirsa, demikianlah tadi VT yang pertama mengenai sosialisasi SMKK dalam pelaksanaan pembangunan IKN yang sebenarnya oleh Bapak Dani sendiri, itu luar biasa ya videonya, khusus untuk kita semua. Khusus untuk para pemirsa UGTV. Nah, Bapak, sebelum dijelaskan mengenai SMKK, mungkin dapat dijelaskan Bapak mengenai tugas Bapak saat ini sebagai Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, dan kiranya Pak Danis berkenan menjelaskan tentang progres pelaksanaan pembangunan konstruksi di IKN saat ini. Mungkin banyak pemirsa yang belum tahu progresnya, dan publik juga di luar sana, tidak hanya akademisi tapi juga masyarakat umum yang menyaksikan tayangan UGTV ini. Mungkin juga ada paparan PPT yang Bapak tayangkan untuk mendukung penjelasan Bapak. Monggo Pak Danis. Jadi gini Mbak, IKN ya, Ibu Kota Nusantara itu pusat kegiatan yang sangat besar ya, yang akan dilakukan dalam 5 periode. Ada 5 tahapan, yaitu mulai dari 2022 sampai 2024, kemudian nanti 5 tahun berikutnya sampai dengan 2029, selanjutnya sampai 2045. Apa yang akan dibuat, yaitu satu yang memiliki kota masa depan yang disebut Smart Forest City, gitu. Itu luasnya sekitar, kalau total keseluruhan 256.000 hektar. Kemudian kalau ditambah lautannya 60.000 hektar, jadi sekitar 320.000 hektar. Nah, untuk tahap 1 itu sampai 2024, kita membangun namanya di area kawasan inti pusat pemerintahan, sering disingkat KIPP. Di situ
akan dibangun atau menjadi area yang menjadi government core. Sedangkan ada 8 area lain yang nanti akan didevelop sampai dengan 2045 tadi. Nah, untuk tahap 1, untuk government core ini, basicnya, prinsipnya yang dibangun itu adalah infrastruktur dasar. Apa sih yang disebut infrastruktur dasar? Yang pertama adalah air, jalan, kemudian rumah, kemudian kantor, di mana kantor ini bisa berbentuk kantor presiden, istana, kemudian juga kantor-kantor kementerian, dan juga rumah susun yang didukung oleh fasilitas yang berhubungan infrastruktur lain, misalnya air bersih, sanitasi, ya, pengelolaan limbah, kemudian juga dari sektor lain, energi, ya, listrik, dan infrastruktur IT. Jadi, pada saat ini, awal, karena merupakan basic infrastruktur, itu kebanyakan merupakan tugas dari Kementerian PUPR. Sehingga, pada saat ini, hampir seluruhnya kegiatan di tahap awal itu adalah tugas-tugas yang dilaksanakan hampir seluruhnya oleh Kementerian PUPR. Bendungan tadi, jalan tol, bangunan gedung, kemudian fasilitas air bersih, sanitasi, dan sebagainya. Nah, sampai saat ini, progresnya sudah sekitar, ada terbagi 2 batch, ada batch 1 dan batch 2. Itu dimulai dari 2022, ya, 2022, kemudian sampai sekarang, dan kemudian ada batch 2 yang dimulai pada sekitar Maret 2023. Untuk yang batch 1, itu progresnya sudah sekitar 55%. 56%. Sedangkan yang batch 2 karena memang baru mulai, itu seperti misalnya rumah susun ASN, kemudian bahkan ada yang baru di groundbreaking 2 minggu yang lalu oleh Bapak Presiden, itu airport untuk bandara VVIP, itu juga baru mulai. Nah, untuk batch 2 karena baru mobilisasi, itu baru sekitar 2-3%. Yang sudah signifikan itu adalah yang tadi, yang awal batch 1. Jadi Istana Presiden udah rata-rata dengan kantor Presiden udah di atas 40%. Kemudian bendungan kita udah 98%. Tinggal proses impounding mengisi air dan landscape gitu. Itu kemudian juga untuk air bersih, kami sedang memasang pipa sepanjang kurang lebih 17 km. Kantor yang ada, kantor Kemenko, ada Kemenko 1, Kemenko 2, Kemenko 3, Kemenko 4, rata-rata progresnya sudah sekitar 20% lebih, hampir 30%. Kemudian dukungan untuk Presiden, kantor sekretariat Presiden, kantor sekretariat negara juga sedang berjalan. Nah, yang paling menarik adalah di awal baru 2-3 minggu yang lalu, beberapa sektor non-APBN, non-government sudah mulai. Misal ada Rumah Sakit Nusantara, kemudian ada Gedung Bank Indonesia, kemudian Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Abdi Waluyo juga udah mulai. Gitu Mbak, kira-kira yang progres saat ini. Halo? Progresnya sangat pesat ya Pak ya, luar biasa sekali Bapak. Bapak mendengar suara saya? Iya, mendengar. Iya, luar biasa Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Jadi ini sangat luar biasa kalau kita melihat ada paralel ya Pak ya antara batch 1 dan batch 2 begitu ya Pak. Jadi ada percepatan rupanya Pak ya. Nah, tentunya iya Pak. Tentunya kita bertanya-tanya Pak, kalau suatu pekerjaan raksasa demikian dan pelaksanaan konstruksinya dilaksanakan oleh banyak pihak, tentu membutuhkan suatu sistem ya Pak ya, sistem yang mungkin bisa membuat yang bekerja itu aman, nyaman, sehat, dan seterusnya Pak ya. Kita mendengar mengenai SMKK, betul ya Pak? Iya.
Ya, ini mungkin kita berbincang dengan Pak Andi di studio. Pak Andi, tadi kita sudah mendengar dari Pak Danis mengenai progres yang luar biasa untuk Ya. IKN. Mungkin Pak Andi ingin menanyakan mengenai SMKK untuk mendukung Ya. progres tersebut. Baik, terima kasih Ibu Irina. Pak Dr. Danis, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, mohon izin Pak Danis dari Ya. sistem SMKK ini sangat menarik ya di dalam pelaksanaan sebuah proyek, khususnya proyek konstruksi. Nah, izinkan saya Pak ada mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Danis terkait dengan SMKK ini. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat ya, SMKK itu kan tadi disampaikan ada 4 aspek utama ya Pak ya. Itu ada keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian ada aspek keteknikan, ya, dan ada kesehatan lingkungan serta keselamatan publik. Nah, pertanyaan saya itu, yang pertama, ini saya ada 4 pertanyaan mungkin Pak ya. Yang pertama itu untuk keberhasilan proyek. Ini apakah aspek-aspek tersebut itu bisa dilakukan secara parsial dalam pengelolaan proyek khususnya di IKN ini. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, dari sudut pandang kontribusi terhadap keberhasilan proyek, ini kira-kira aspek mana yang paling dominan dari keempat aspek itu? Kemudian yang ketiga, jika ditinjau dari keberhasilan proyek secara keseluruhan, nah kira-kira berapa persen masing-masing bobot kontribusi itu dari keempat aspek jika diperhitungkan secara keseluruhan, terutama di IKN ini. Kemudian yang keempat, bagaimana dengan aspek keselamatan publiknya Pak, khususnya di IKN. Demikian Pak Danis. Terima kasih, Pak. Baik. Wah, pertanyaan lengkap. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, lupa saya ya. Jadi apa tugas Satgas itu? Jadi begini, di lapangan ini di satu titik itu ada 50 sampai saat ini ada 58 paket kontrak yang berjalan berbarengan. Bayangkan, saya ulangi, ada 58 paket kontrak yang berjalan berbarengan di area IKN ini. Ada kurang lebih 13.000 pegawai konstruksi di sana. Ada kurang lebih hampir 2.000 alat-alat berat yang bekerja. Ya, terakhir itu saya hitung 1.600 berapa gitu. Belum waktu itu belum masuk waktu alat-alat untuk jalan tol yang baru dan juga untuk airport. Ya, bayangkan betapa besarnya atau bermacam-macamnya kegiatan yang ada di sana. Tugas Satgas pelaksanaan adalah 2 hal. Bagaimana mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian. Kata kuncinya 2. Bagaimana mengkoordinasikan dan mengendalikan agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Nah, ini baru sekarang saya masuk kepada pertanyaan itu. Untuk mendukung itu kan kita harus pakai sistem. Ya. Sistem bekerja. Nah, ini. Makanya kembali kepada tadi, sistemnya apa? SMKK itu. Khusus di Kementerian PUPR, SMKK ini sudah diatur sangat detail oleh suatu peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021, bahkan ditambahkan lagi lebih detail lagi. Karena waktu itu Pak Menteri ingin betul-betul keempat aspek tadi, yaitu masalah keselamatan kesehatan kerja, aspek keteknikan, keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik itu betul-betul dijamin dapat berjalan di proyek pembangunan IKN ini. Jadi referensinya secara peraturan itu betul-betul diatur Permen 10 nomor 2 tahun 2021 dan juga Surat Edaran Menteri nomor 10 juga tahun 2022. Dan itu masuk ke dalam kontrak. Itu yang penting. Artinya bahwa itu menjadi syarat untuk dilakukan. Nah, sekarang pertanyaan pertama, apakah bisa terpisah?
di dalam Permen itu disebutkan bahwa sistem manajemen keselamatan konstruksi itu suatu sistem yang utuh, ya, yang saling berkaitan antara satu aspek yang satu dengan aspek lainnya. Jadi harus dijalankan secara bersama-sama, nggak bisa kita cuman teknik aja tanpa kita mengabaikan keselamatan publik dan sebagainya, atau lingkungan kita babat dan sebagainya, nggak bisa gitu. Sebagai ilustrasi saya ingin memberikan gambaran ya bahwa kita didukung misalnya secara keseluruhan manajemen ini ada manajemen MK, manajemen konstruksi induk. Kemudian di lapangan kita didukung oleh manajemen konstruksi paket dan supervisi paket. Kemudian kita punya tim quality assurance juga yang menjamin itu semua. Nah, kembali yang pertama, nggak bisa kita satu-satu. Misalnya, agar cepat, progresnya cepat, terus babat pohon seenaknya, aliran air nggak kita perhatikan, nggak bisa. Atau mengabaikan keselamatan masyarakat. Atau misalnya pekerja konstruksinya tidak memakai bekerja biar cepat, tapi tidak memakai pakaian keselamatan kerja, nggak bisa. Jadi, menjawab pertanyaan nomor 1, itu adalah satu kesatuan utuh yang saling berkaitan antara satu aspek dengan lainnya. Gitu. Kemudian, mana yang paling dominan? Saya nggak bisa mengatakan dominan karena balik lagi, kontribusinya beda-beda. Kalau yang satu keselamatan dan kesehatan kerja itu kontribusi itu untuk menjamin keselamatan kerja pada tenaga kerja konstruksi dan semua pihak yang terlibat di lapangan. Itu. Sedangkan aspek keteknikan itu kan betul-betul memberikan kontribusi menjamin tercapainya kualitas mutu agar tidak terjadi kegagalan bangunan. Kemudian keselamatan lingkungan, sudah jelas, itu kita betul-betul memperhatikan suatu proses pembangunan yang benar-benar ramah terhadap lingkungan tanpa menimbulkan kerusakan. Sedangkan keselamatan publik itu betul-betul kita menjamin agar publik yang ada tidak terkena dampak ataupun tidak menimbulkan masalah terhadap keselamatan publik atau masyarakat yang ada di sekitar proyek. Nah, namun ini kan tidak semuanya bisa dilakukan secara langsung suatu kontrak lulus. Kita monitornya secara kuantitatif, secara ukur nih keberhasilannya sampai berapa gitu. Nah, untuk monitor itu tentunya kita harus membagi secara prosentase. Tapi prosentase ini dalam konteks pengukuran. Bukan dalam konteks tadi dominan kontribusi. Tapi dari segi pembobotan, lebih kepada pembobotan. Aspek keselamatan dan kesehatan pekerja itu bobotnya 30%. Aspek keteknikan, kualitas, mutu, dan sebagainya itu 30%. Lingkungan 20%. Dan juga publik 20%. Dalam konteks untuk melakukan monitoring sejauh mana suatu paket proyek mengikuti ketentuan-ketentuan yang di dalam yang sudah disebutkan atau sudah di state di dalam SMKK. Itu mau pertanyaan ketiga barangkali. Nah, yang keempat, bagaimana betul-betul keselamatan publik? Ini ada area, kebetulan kalau di ibu kota Nusantara ini, areanya betul-betul kosong, di area yang kosong, tetapi dekat dengan area tersebut ada suatu kecamatan yang sering dilalui juga oleh kendaraan-kendaraan atau alat-alat berat yang dipakai untuk pembangunan konstruksi. Nah, itu betul-betul kita upayakan agar keselamatan publik yang ada itu termonitor melalui suatu proses yang disebut estate management, yang melakukan patroli sejauh mana kebersihan area, melakukan pengaturan traffic antara siang ataupun pada peak hour agar tidak terjadi kemacetan, membersihkan debu akibat adanya atau tanah yang tercecer dan sebagainya. Kira-kira begitu, Pak tadi Pak Andi. Iya. Pak Andi, maaf Pak Andi. Kira-kira begitu Pak Andi. Ya, yang Pak. diinikan. Ya, terima kasih Pak Dani. Baik, kita telah mendapat penjelasan mengenai SMKK yang sangat
komprehensif Iya. tadi ya Pak Andi ya. Ya betul Bu. Jadi kita jadi jelas nih SMKK Iya. perannya. Perannya sangat penting ya. Ternyata itu harus dilaksanakan secara menyeluruh ya, tidak bisa Iya. parsial. Tidak bisa parsial Iya. Pak, memang Iya. semua. Nah, mungkin kita akan tanyakan ini pendapat kepada narasumber kedua nih Pak Gunawan, beliau sebagai planner. Kita ke Pak Gunawannya Pak Andi ya. Iya. Pak Gunawan, Ya Bu, Ya. Irina. kami ingin menanyakan Pak, tadi terkait dengan SMKK yang telah dijelaskan oleh Pak Danis tadi, bagaimana pandangan Anda sebagai planner, sebagai salah satu profesi yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara? Monggo Pak Gun. Ya menurut saya keselamatan kerja itu penting sekali ya. Banyak kasus, misalnya pekerja yang jatuh waktu membangun gedung, atau kemarin yang juga terjadi waktu pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta. Ya, jadi ini perlu perhatian serius dari semua pihak. Ya, jangan sampai karena membangun tapi melupakan aspek keselamatan kerja. Dan saya rasa IKN ini proyek super mega proyek ya, sangat besar volumenya, ditambah dengan waktunya juga panjang. Tentu ini perlu keterhati-hatian ya, hati-hati dalam mengelola proyek ini dalam waktu konstruksi. Saya pernah menjadi tim leader yang sekaligus dari FS, studi kelayakan, master plan, pradesain, DED dan MK, kampus baru UMY ya, Univ Muhammadiyah Yogyakarta, sampai diresmikan oleh Pak Amin Rais. Pengalaman di sana memang walaupun hanya kampus, tapi itu sangat rumit ya, kadang-kala materialnya tidak datang tepat waktu, kemudian ada karyawan yang sakit, ya, ini yang hal yang menghambat. Padahal proyek itu harus selesai, prinsipnya adalah 3T, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Itu paling penting, itu seperti Pak Danis lakukan, itu ada progresnya, dan memang penting sekali keselamatan kerja ini menjadi pedoman kerja konstruksi dimanapun ya. Saya juga jadi Dewan Pakar di pembangunan perumahan di Jawa Barat, AP2RC juga demikian ya. Penting sekali kasus kemarin yang memasang genteng ya, genteng dari Bajaringan misalnya ke Setrum misalnya, Ya. nah itu tidak boleh terjadi lagi ya. Itu terjadi seperti itu yang Ya. kita tidak duga sebelumnya. Ya, terima Gitu, kasih Bu sekali. Irina. Terima kasih tanggapannya Pak Gunawan sebagai salah satu pelaku profesional. Baik, kita akan kembali ke segmen kedua karena waktu untuk segmen pertama kita telah berakhir, dan sebelum kita akhiri kita akan mendengarkan teaser lagu dari Academic Band berikut ini. Buah bolong kuranji papan, dimakan mabok, dibuang sayang. Busuk embong etam kumpulkan, rumah jabok etam lestarikan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup belanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, Yog dan sanak etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Bubur dan salak etam kumpulkan
wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup lanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, Yog del Sanak, etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Subuh dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Subuh dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Selamat pagi para pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di sini di studio UG TV, dan kita masuk ke segmen kedua dalam pembahasan UG Talk eksklusif IKN dengan tema segmen kedua ini adalah perencanaan IKN mewujudkan harapan menjadi kenyataan. Para pemirsa, sebelum kita berbincang kembali dengan para narasumber kita, maka kami persilakan untuk menikmati video taping berikut ini. Silakan. Dalam mengelola suatu pembangunan infrastruktur itu diperlukan suatu sistem manajemen yang baik. Kalau di Kementerian PU disebutnya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, sering disingkat SMKK. Tapi secara internasional, standar internasional juga sudah dipahami hal tersebut dengan istilah internasionalnya QHSE, Quality, Health, Safety, dan Environment. Ada 4 aspek ya, yang diperhatikan. Istilahnya adalah dimulai dengan kata kesehatan. 1, aspeknya yang terutama bagaimana kita memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja. Jadi yang akan terlibat itu kita pastikan orang-orangnya bekerja dengan baik dan aman. Kedua, aspek keteknikan agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan rencana, sesuai dengan apa yang diharapkan, dan hasilnya memenuhi aspek-aspek kualitas, terukur, terstruktur, sesuai rencana. Ketiga, yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan lingkungan. Itu yang paling penting. Bagaimana mulai dari awal, mulai dari persiapan, kemudian hasilnya dan sebagainya, bagaimana seminimal mungkin mengurangi dampak terhadap lingkungan. Kita bicara mulai dari material, cara bekerja, kemudian mitigasi yang perlu dilakukan. Nomor 4 adalah berkaitan dengan kesehatan atau keselamatan publik masyarakat yang ada di sekitar proyek. Nah itu terutama ya, aspeknya 4 itu. Baik para pemirsa, tadi kita telah menyaksikan kembali video mengenai pelaksanaan SMKK di dalam pelaksanaan pembangunan IKN. Dan kami masih bersama
Di sini saya bersama Pak Andi dari Universitas Gunadarma. Beliau adalah Wadek 1 FTSP dan para narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Danis Sumadilaga, Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN dari Kementerian PUPR, serta Bapak Insinyur Gunawan Wibisana, seorang senior konsultan, planner, dan kita akan berbincang sebentar lagi dengan beliau. Halo Pak Gunawan, selamat pagi, masih bergabung bersama kami. Ya, Pak Gunawan, mungkin kita tadi telah menyaksikan mengenai SMKK dan juga dijelaskan bagaimana peran dari SMKK itu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN. Sebagai seorang senior planner, Pak, mungkin kami boleh menanyakan bagaimana prinsip perencanaan IKM ini dan bagaimana tahapan prosesnya dari perencanaan ke dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non-fisik. Mungkin Pak Gunawan bisa menjelaskan secara komprehensif dan kemudian memberikan contoh-contohnya, dan mungkin Bapak ada paparan, Pak, silakan. Ya, karena Pak Gunawan mungkin terkendala sinyalnya. Baik, kita menanyakan kepada Pak Danis kembali mengenai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di IKN, kemudian bagaimana kolaborasi antara para asosiasi profesi dan mitra lain yang terkait dengan pelaksanaan SMKK di IKN ini, Pak. Ya, Nah, jadi betul ya, dalam pelaksanaan itu banyak pihak tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah penyedia jasa yang mendapat kontrak itu. Nah, ini ada kontraktor atau penyedia jasa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Ada dua konsep. Yang satu sifatnya design and build, berarti kontraktor dengan perencana. Kemudian ada juga yang bersifat unit price based contract. Ya. Artinya di lapangan itu ada yang melaksanakan pembangunan dan ada mengawal penyedia manajemen konstruksi dari paket ataupun pengawasan dari masing-masing paket tersebut. Kemudian dari owner, dari pemilik itu di level atas secara manajemen keseluruhan, seperti saya sebutkan tadi bahwa tugas kami di Satgas betul-betul melakukan koordinasi dan pengendalian harus diatur oleh manajemen konstruksi induk. Nah, kemudian di samping itu kami juga mendukung agar kualitas itu, memastikan kualitas, kami dukung dengan tim namanya tim quality assurance. Di samping itu, manajemen ini harus memenuhi aspek-aspek di samping tadi, SMKK tadi, ada aspek yang disebut ESG, Environment, Social, and Government. Harus memenuhi 3 aspek tersebut. Ada yang melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Ini keterlibatan semua stakeholder ini sejak awal sebelum bekerja harus memiliki suatu persepsi yang sama tadi terhadap pelaksanaan SMKK tadi ya yang di awal agar itu tercapai. Dimulainya kapan? Sejak mereka melakukan tanda tangan kontrak, kita mau betul-betul menyatukan, menyamakan persepsi, diawali dengan yang disebut pre-construction meeting. Di mana betul-betul pada saat awal itu kita pelajari bagaimana Anda akan melakukan semua yang tercantum di dalam kontrak ini. Wiriana dan tadi Pak Wakil Dekan, ini kita bekerjanya di Kalimantan, di tengah hutan tanaman industri yang cukup jauh dari area masyarakat. Sebagai ilustrasi, kami membawa material itu dari Pulau Sulawesi, dari Sulawesi Tengah, sebagian besar. Kadang-kadang kami dukung dari daerah Banten untuk material raw materialnya. Kemudian material-material precast-nya datang dari sebagian dari Sulawesi juga, dari Sulawesi Selatan, dan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Alat-alat juga
Sebagian ada dari Kalimantan sendiri, tapi banyak juga yang kami datangkan dari Sulawesi, dari Jawa, maupun dari pulau-pulau lain sekitar. Jadi ini betul-betul keterlibatan semua stakeholder dalam memahami apa yang harus disiapkan, apa yang harus direncanakan, dan nanti apa yang akan dilaksanakan sejak awal sudah kami samakan agar sama-sama melangkah. Itu melalui suatu proses pre-construction meeting yang bisa dibahas berhari-hari, bahkan ada yang sampai 2 minggu. Untuk menyamakan, kamu alatnya mana? Orangnya mana? Mana metode safety kamu? Nanti materialnya bagaimana? Kemudian bagaimana Pak pengelolaan lingkungannya, pengaturan trafiknya seperti apa, detail kita bahas. Setiap paket kontrak sebelum mulai. Itu dari tahap awal. Dalam tahap pelaksanaannya betul-betul kita sama-sama, kita awasi. Tadi dalam seperti pembobotan, kita nilai, kita turunkan tim ke setiap paket kontrak tersebut dengan penilaian. Anda kira-kira masuk klasifikasi mana? Sudah memenuhi angka berapa? Masih 60%, 70%? 80% atau sudah di atas 90%. Kita lakukan itu setiap minggu. Kita masukkan di dalam laporan kita. Area mana yang Anda kurang? Oh, Anda tadi pekerja-pekerja di area penggalian ini kurang memperhatikan aspek keselamatan apa misalnya. Tidak memakai safety harness atau ya. Kemudian beberapa pegawai kami lihat pagi-pagi datang memakai mobil truk atau bukan mobil penumpang. Kemudian beberapa penyimpanan atau pemotongan pohon yang tidak memenuhi kaidah-kaidah yang disepakati. Itu, jadi betul-betul disiapkan sejak perencanaan dan pada saat pelaksanaan betul-betul didampingi istilahnya. Setiap minggu kita catat, kita nilai, kita serahkan ini kurangnya, sehingga setiap minggu ada progres semakin membaik selama prode kontrak. Kira-kira begitu. Bagaimana meyakinkan bahwa agar itu terjadi. Baik, terima kasih Pak Danis. Rupanya sangat berat sekali ya tugas Satgas ini ya dalam mengawasi ya Pak Andi ya. Iya, betul. Itu pekerjaan mengawasi terus-menerus itu benar-benar memerlukan suatu konsistensi ya Pak. Betul. Iya, itu bagaimana Pak? Apakah kalau ada kesalahan atau kekurangan ada reward, ada punishment dan yang baik ada reward gitu Pak? Sistem punishment dan reward apakah dilakukan? Itu dia sudah menandatangani kontrak ya. Itu kewajiban bahwa dia memenuhi apa yang ditentukan di dalam kontrak. Bila tidak memenuhi, itu kami ingatkan 1 kali, 2 kali, kalau sampai terjadi 3 kali, ya tentu ada punishment. Ya sudah ada beberapa manajer yang, mohon maaf, terpaksa pulang untuk karena melakukan hal yang berulang atau tidak memperbaiki. Yaitu resiko. Saya kira itu bagian dari sistem. Tapi secara keseluruhan dari angka-angka yang ada, karena kami monitoring setiap minggu, sampai angka-angkanya berapa, kelihatan. Mana yang kira-kira kelompoknya sudah hijau, kelompok yang orange, ya, dan kelompok yang merah. Nah ini semakin banyak setiap ini, sekarang sudah tidak ada yang merah. Jadi rata-rata kebanyakan sudah hijau. Artinya sudah mencapai suatu batas angka yang memang memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Nah kita upayakan terus lebih baik. Jadi ini proses, ini nggak bisa sekaligus pengalaman saya di lapangan. Nggak bisa langsung semuanya tertib, semuanya menurut, nggak bisa. Memerlukan suatu pendampingan. Ya terpaksa kita turunkan tim untuk mendampingi, gitu Mbak. Ya, terima kasih Pak. Mbak Iriana, Pak Andi. Ya. Rupanya jadi, ini ada juga ya Pak progresnya dulu, ya. Jadi dari posisi merah menjadi hijau ya Pak ya. Pak Andi. Ingat sesuatu ya. Jadi dulu saya diingatkan pada saat waktu saya masih menjadi insinyur muda gitu.
ada atasan saya, seorang direktur jenderal bilang kepada saya, Pak Danis katanya, kamu kalau mandiin kuda itu nggak bisa berdiri dari pinggir, kamu harus ikut mandi, katanya gitu. Iya, iya. Oh gitu Ah. Pak, iya nggak bisa mandiin kuda dari pinggir, kamu pegang talinya, kamu juga harus cemplung. Nah kira-kira gitulah pendekatannya saya secara rutin, tapi bukan Ya. hanya saya, tim secara keseluruhan membuat suatu sistem yang betul-betul mendampingi kepada mereka. Bukan mau mencari kesalahan, tapi untuk memastikan. Ya. Ya, Agar Pak. kan orang Luar bisa saja biasa. tidak sengaja, lupa, tidak ini. Nah, Ya. betul-betul pendekatan saya lebih kepada pendampingan Ya Pak. Terima dan kasih. Jadi mengingatkan. rupanya pendampingan itu efektif ya Pak ya. Jadi dari mulai ada yang merah, kemudian orange sudah menjadi hijau saat Betul. ini. Mudah-mudahan ini berlangsung Iya. terus ya Pak Danis. Jadi mereka akan punya Iya. kesadaran sendiri meskipun seandainya timnya tuh tidak turun, mereka sudah punya standar kualitas yang jelas ya Pak ya. Mungkin Pak Andi ada pertanyaan? Iya. Betul. Iya. Pak Andi silakan. Ya, terima kasih Bu Irina. Pak Danis, ini menarik sekali apa yang disampaikan tadi ya, terhadap pelaksanaan di IKN. Saya agak tadi Pak, apa material yang didatangkan dari luar lokasi IKN itu Pak ya, yang dari Banten, kemudian dari Sulawesi. Itu apa tidak Pak, apa menemui sesuatu yang menyebabkan proyek itu jadi terlambat itu dengan material yang antar pulau seperti itu. Terutama biasanya dari material baja ya Pak ya, kalau agak agak berat gitu. Bagaimana Pak? Betul, betul Pak Andi, betul. Jadi ini supply chain ini menjadi kunci. Supply chain ini ada tadi saya sebutkan ya, kalau kita bicara supply chain itu ada material, ada manusia, ada peralatan. Kalau metode saya kira kontraktor kita udah punya suatu metode bekerja yang baik, kemudian uang ya, saya kira itu tidak masalah. Betul. Jadi kami itu kan kalau kita ngambil material itu kan cukup jauh itu, dari misalnya dari Sulawesi Tengah itu pakai tongkang Pak, itu batu-batu split untuk beton. Iya. Nah itu setiap hari puluhan tongkang itu dibawa. Nah tentunya ini sejak awal, makanya tadi saya sebutkan sejak awal pada saat pre-construction meeting kan udah dihitung berapa material batu yang diperkirakan, berapa rate. Nah, ini mau ngambilnya berapa, itu sudah diperhitungkan waktunya dalam menyusun atau membuat kurva S tadi, kurva untuk rencana kerjaan itu diperhitungkan. Nah, itu betul memastikan. Kalau material baja kami bekerja sama utamanya dengan Krakatau Steel. Bahkan baru saja beberapa hari yang lalu saya menandatangani semacam nota kesepahaman dengan Pertamina Patraniaga untuk memastikan suplai solarnya Pak Andi. Suplai solar untuk alat-alat berat tersebut. Karena solar yang dibutuhkan sudah saya hitung untuk alat-alat berat itu hampir 4 juta liter per bulan. Jadi kita pastikan bahwa alat-alat berat di sana akan mendapatkan bahan urusan konstruksi. Ya, ada baja-baja yang tadi, baja-baja yang harus dipotong, ada juga baja-baja yang untuk konstruksi. Itu betul Pak Andi. Jadi supply chain itu masuk ke dalam sejak awal sudah kita perhitungkan. Bahkan sempat kami mengalami suatu era di mana agak kesulitan para penyedia jasa untuk mendapatkan tongkang untuk mengangkut batu atau material-material dari luar pulau tersebut. Tapi kita upayakanlah bagaimana kita komunikasi dengan berbagai pihak agar tongkang ataupun alat-alat untuk mengangkut itu bisa kita siapkan untuk membantu pelaksanaan pembangunan di sana. Betul Pak Andi. Good question. Terima kasih. Itu betul-betul faktor yang paling menentukan supply chain. Terima kasih. Terima kasih Pak Danis. Mungkin saya ingin bertanya mengenai Asosiasi Jasa Konstruksi Bapak. Jadi bagaimana mungkin tim dari asosiasi profesi yang banyak terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan di IKN ini Pak,
dapat menggandeng atau digandeng oleh Kementerian PUPR dalam hal ini untuk pelaksanaan SMKK, Bapak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Danis? Ya, sebetulnya banyak. Itu sejak awal ya SMKK itu tadi ya untuk aspek misalnya perencanaan sejak awal kita sudah kerjasama dengan IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, kemudian juga dengan Asosiasi Ikatan Ahli Perencana, kemudian juga dengan asosiasi yang menangani masalah keselamatan konstruksi. Itu sudah kita kerjasamakan, bahkan kita libatkan secara aktif. Misalnya dalam sejak awal, misalnya kita sudah menyiapkan pelatihan-pelatihan untuk para pekerja agar betul-betul memahami, tadi ada yang dari aspek perencanaan, tadi ada dari aspek pelaksanaan, dan juga dari aspek pengawasan. Ini jadi prosesnya juga proses sambil bekerja ya, sambil berjalan. Nggak mungkin kita nunggu lagi, karena kita juga ada keterbatasan waktu untuk mencapai target atau rencana yang diharapkan. Kembali yang saya sebut, pendekatannya yang saya lakukan adalah betul-betul agar betul-betul bisa mencapai rencana. Itu, Bu Iriana. Atas penjelasannya Pak Danis. Mungkin kita sapa kembali Pak Gunawan, apakah sudah bisa bergabung kembali dengan kami di sini melalui Zoom? Pak Gunawan, halo. Pak Gunawan. Iya Bu Ya. Irina. Iya Tadi Bu Irina, tadi kok hilang sinyal minta, tiba-tiba. iya Pak. Lolos. Jadi mental ya Pak ya. Ajaib. Baik Pak, silakan Bapak, punten Bapak bisa di-share paparannya mungkin sebelum kita mengakhiri segmen ini, mungkin sekitar 5 menit lagi Pak. Jadi ini tantangannya ya, proyek yang luar biasa karena saya pernah menangani Bumi Serpong Damai, Kota Delta Mas, 6.000 hektar ya, Kota Baru ya. Kemudian Kota Banjarbaru. Terus terang ini proyek prestisius, mega proyek yang luar biasa. Dan tentu harus sukses ya, karena tidak mungkin ini mundur lagi karena masih ada perbedaan pendapat, masih ada pro kontra tentang IKN ini, tapi sudah putus dan sudah ada undang-undangnya, ditambah sudah mulai membangun, tentu kita tidak boleh mundur lagi ya. Next, berikutnya ini tantangan yang dihadapi. Ya Pak. Jadi Pak Wicaksono Saroso, kemudian juga bapak-bapak yang lain, itu juga sudah menuliskan tentang pandangan-pandangan mereka tentang IKN ini ya. Saya percepat saja. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah ini tantangan ya Pak Wicaksono yang kebetulan juga sedang di luar negeri ya, tapi kemarin pernah komunikasi. Inilah masih ada pandangan tentang IKN ini, tantangannya seperti apa, tentang ekonomi, sosial budaya, politis, ya, tata kelola. Ini menurut beliau penting diperhatikan, tidak hanya sekedar membangun ya, tapi ini juga ada masalah sosial dan masalah politis dan lingkungan ya. Jadi kalau Pak Danis tadi konsentrasi pada membangun, saya juga kagum, juga salut ya, karena itu pekerjaan luar biasa besar, tetapi tantangannya tidak hanya fisik, tapi juga non-fisik ya. Nah, ini yang tentu bagaimana integrasi dengan masyarakat lokal, masyarakat adat, masyarakat setempat, bagaimana juga dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah, badan usaha, tapi juga dari swasta dan para filantropis ya. Mestinya kan banyak di Indonesia ini filantropis yang membantu pembangunan IKN ini. Para dermawan, para pengusaha, jadi semua pihak saya harapkan bersama-sama membangun IKN. Next, berikutnya. Nah, ini seperti percepat saja, seperti tadi disampaikan Pak Danis juga ya soal spasial plan-nya. Saya ikuti dari awal, sudah on the track, sudah bagus ya. Waktu itu ada McKinsey yang menyusun master plan, kemudian sayembara yang dimenangkan oleh Sofyan Sibarani, kemudian juga Nyoman Warte yang membangun untuk Istana Negara. Jadi
perencanaan sudah sangat lengkap ya dan sesuai pedoman. Mungkin juga perlu diperhatikan nanti dari kaitannya dengan aspek lingkungan ya. Konon teman saya seorang ahli geologi juga melihat ini perlu perhatian kepada kondisi lingkungan geologinya. Saya ke lapangan juga melihat kondisi topografinya, khususnya yang di Muara Jawa ya, yang direncanakan untuk kawasan industri, itu juga bisa untuk kawasan industri, tapi memerlukan biaya yang sangat besar ya, karena bentuk kontur topografinya yang relatif tidak datar ya. Nah ini yang hal-hal seperti ini yang kita harus perhatikan dari awal pembangunan fisik ya. Terus Gun, lanjut. Pak Gun, punten, Ya. mungkin kita harus break sejenak karena Percepat kita ya berakhir di segmen kedua ini. Nanti akan kita lanjutkan di segmen ketiga, bisa dilanjutkan kembali Oke. pemaparan dengan Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan. Sementara para pemirsa kita jeda sejenak dengan Academic Band. Silakan. Besat kapung luhur jauh di awang-awang, beber kencang jangna bangun tayak karing rang, suku narang goa sejeng pamatuk nangeluk, gepak mega bari hibernata nyuruk, saha anu bisa nyusul kana tandangna, gandang jeng pertentang taya bandinganana. Dipika gimir, dipika serap sesama, taya karempan kasien lempir wawanena. Manuk dadali, manuk panggagana, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarana, resep kahiji, rukun sakabena hirup sauyunan tarapa hiri-hiri, silipikanya ate inggis melapati, manuk dadali ngandung siloka sinatria, gersakumna bangsa di negara Indonesia. Besat ngapung luhur jauh di awang-awang, beber kencang cangna bangun tayak karing rang, suku narang goa sejeng pamatuk nangeluk, gepak mega bari hibernata rik nyurun, saha anu bisa nyusul kana tandangna, gandang jeng pertentang taya bandinganana. Dipika gibir, dipika serap sesama, taya karempan kasien leper wawanena. Manuk dadali, manuk panggagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarana, resep kahiji, rukun sakawena, hirup sauyunan tarapa hiri-hiri, silih pikanya ate inggis melapati, manuk dadali ngandung siloka sinatria, gersakumna bangsa di negara Indonesia, gersakumna bangsa di negara Indonesia. Para pemirsa Juju TV,
Kembali bersama saya Irina Mildawani dan Bapak Dr. Insinyur Andi Tenrisuki di sini di studio dalam acara UG Talk eksklusif IKN, dan kita sudah sampai pada segmen ketiga. Pada segmen ini kita akan membahas mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan SMKK dalam pembangunan IKN. Nah, tadi dalam segmen kedua kita masih mendengarkan paparan dari Bapak Insinyur Gunawan Wibisana, MSP, LRPS, PSA, dan beliau menjelaskan mengenai proses perencanaan dan sampai masuk ke dalam pelaksanaan dan pembangunan IKN ditinjau dari segi fisik maupun non-fisik. Nah, mari kita bersama-sama mendengarkan lanjutan dari paparan beliau. Pak Gunawan. Halo Pak. Ya Bu Irina, Ya. selamat Nah, pagi. Pagi Pak, kita Selamat boleh pagi. mendengarkan paparannya kembali Pak. Mohon maaf tadi jadi break ya Pak. Silakan Pak, Ya. kembali ke Bapak. Ya, terima kasih Bu Irina. Jadi penting yang begini besar, ini nanti harus memperhatikan banyak aspek. Salah satu yang menarik ya, nanti ibu kota ini adalah Nusantara as a 10 minute city. Ya. Mana-mana jangkauannya cukup 10 menit. Ya. Nah, ini contoh yang salah satu dari mulai smart city, green city, dan sebagainya. Ini yang sekarang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, Jakarta, Bandung, Surabaya, mana-mana macet. Nah, ini yang saya ambil sebagai contoh saja. Mimpinya di IKN kemana-mana cukup 10 menit. Bagaimana mewujudkannya? Itulah tantangannya ya. Kebayang kalau kita mau ke sekolah, mau ke tempat hiburan, mau ke tempat ibadah, batas kesehatan, semua 10 menit. Apakah demikian? Itu yang nanti perlu kita cermati selama pembangunan dan hasil akhir IKN ya. Karena banyak contoh nih di tempat lain, ternyata jangkauan 10 menit itu tidak untuk semua fasilitas, ya, fasilitas tertentu saja. Berikutnya, nah ini juga demikian, mana kota yang begitu besar tadi dengan luasan 25.000 hektar, tapi tidak seluruhnya dibangun, hanya 30%, sisanya sebagai smart forest city, ya, itu tentu akan merupakan tantangan besar bagaimana mewujudkan kota ini yang sangat peduli lingkungan, green city, ya, jadi kota yang hijau dan tentu akan bebas polusi, ya, tidak seperti Jakarta. Tentu adalah kota yang mempunyai udara yang bersih, ya, tidak seperti Jakarta konon udaranya adalah terburuk di dunia, ya, ini contohnya. Berikutnya. Nah, ini gap antara IKN, ya, kita belum punya pengalaman membangun kota sebesar ini, ya. Jadi selama ini dulu kota Bandung waktu dibangun di zaman Belanda, kemudian Jakarta, Surabaya, Medan, dan sebagainya. Tapi kota yang dengan skala begini besar, dengan fasilitas yang begitu canggih, ya, tentu memerlukan biaya besar, kemudian teknologi yang sangat maju, termasuk juga orang-orang SDM yang tentunya kompeten di bidangnya. Ya. Saya juga perlu informasi dari Pak Danis, ribuan tukang tadi tentu mendapat pelatihan dan sertifikasi, ya, sertifikat mestinya ada, seperti halnya tukang bangunan yang di Australia atau di Jepang dan lain-lain. Jadi tentunya tidak hanya merekrut para pekerja dalam jumlah besar, tapi tentunya juga dengan kualitas yang bagus, ya, sesuai standar internasional atau standar yang diinginkan untuk membangun proyek besar ini. Ya. Berikutnya, agak cepat saja, ini kontribusi untuk net zero, ya, ini Nusantara di 2024 ini adalah impian, adalah harapan, apakah bisa terwujud ini padahal tahun depan 2024 ya. Jadi kita lihat antara yang direncanakan dengan realisasi di lapangan
Tadi disebutkan progresnya, namun kita bisa melihat target-target ini apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan ya. Coba nanti kita saksikan pada kunjungan saya berikutnya yang keempat dan seterusnya ya ke IKN. Next. Nah, ini juga semua keinginan-keinginan ya yang ingin diwujudkan dalam membangun kota ini. Pokoknya kalau ini memang nanti jadi terbangun akan menjadi kota yang sangat modern, sangat maju ya dengan memperhatikan aspek lingkungan, termasuk juga memperhatikan soal kaitannya dengan air, ya sumber air, polusi udara dan lain-lain ya. Jadi ini mungkin akan menjadi best practice percontohan ibu kota negara yang paling modern, paling maju di dunia. Saya rasa begitu ya. Terus, nah ini juga sama, ini hal-hal yang diinginkan, harapan-harapan ya, smart building, greenhouse misalnya, termasuk hemat energi, ya, nah, ini hal-hal yang tentu harus dibuktikan dalam kenyataannya nanti, apakah berupa materialnya, ataukah dari konstruksi bangunan, ya, tentu apakah benar-benar material yang dipakai itu juga sudah lolos uji untuk pembangunan yang tadi hemat energi, terus memakai teknologi maju seperti precast misalnya. Nah ini yang perlu diperhatikan agar pembangunannya bisa cepat, juga tahan gempa misalnya. Nah ini hal yang penting ya, tidak hanya membangun dari segi waktu selesai, tapi juga mutunya, kualitasnya, mengenai hal-hal yang tadi mungkin ada gempa atau ada banjir, nah itu yang harus diperhatikan ya. Berikutnya, ya ini juga sama, semua mimpi-mimpi tadi ya, mudah-mudahan terwujud. Memang banyak kendala, tapi saya yakin ada Pak Danis, ada para pakar lainnya, tentu bisa mewujudkan ini menjadi kenyataan. Harapannya seperti itu. Berikutnya, nah ini juga semua keinginan-keinginan sudah bagus sekali ditayangkan, dibuat oleh para desainer, oleh para planner ya. Jadi di sini terlihat green ya, green city terlihat sekali. Tidak semua area dibangun, masih ada daerah terbuka hijau minimal 30%. Jadi ini menandakan memang kotanya akan nyaman dihuni ya. Next. Nah, ini juga tadi yang disampaikan Pak Danis, tanggal 16 September 2023, saya bersama para dosen di 50 Sekolah Perencanaan Indonesia berkunjung ke lokasi ini ya. Jadi ini mungkin Agustus 2023 pembangunan foto ini, tapi memang sedang berlangsung. Kami ke titik nol dan kami juga mendapat paparan dari Pak Bambang ya, Kepala Badan Otorita. Kami juga langsung melihat daerah IKN ini ya sedang dibangun ya. Jadi memang selama ini bukan hanya omongan saja, tapi realisasi di lapangan memang bisa dilihat langsung ya. Walaupun beberapa lokasi mungkin tertutup untuk pendatang ya, karena ini sifatnya bangunan yang konfidensial ya, yang perlu dijaga aspek security-nya, keamanannya. Berikutnya. Kemudian ini yang penting ya, key sukses faktor pembangunan skala besar, 3T ya, tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu. Nah ini yang sering dalam manajemen konstruksi, misalnya kita harus melihat kembali, mengevaluasi kasus pembangunan yang kurang berhasil di Hambalang. Kemudian KA Cepat Wus, Bandung Jakarta yang ternyata juga dari segi biaya molor, segi waktu juga tidak tepat ya. Jadi itu hal-hal yang harus kita perhatikan, 3T ini, biaya, mutu, dan waktu, itu harus kita jaga. Kemudian juga PML, peduli masyarakat lokal, ini juga penting kita perhatikan sebagai integrasi antara pendatang dan masyarakat lokal, harus ada upaya-upaya bagaimana juga memberdayakan mereka.
Jangan sampai masyarakat lokal tersingkir ya dari lahan sekitar IKN. Ya. Kemudian peduli lingkungan ini penting sekali. Saya dengar kabar soal air bersih juga perlu adanya manajemen air bersih yang lebih baik dengan membangun embung dan sebagainya. Yang saya amati, Melbourne adalah kota baru terbaik di dunia, juga menjadi pusat ibu kota Australia, karena tiap tahun diadakan lomba kota baru, ya, yang Melbourne termasuk juaranya. Ya. Sedangkan yang menjadi contoh yang kurang berhasil adalah kasus pemindahan ibu kota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sovivi. Nah ini pembangunan di Sovivi-nya berhasil, tapi para ASN setiap siang sore lebih memilih kembali ke Ternate daripada daripada tinggal di Sovivi. Ya, ini kurang begitu berhasil karena kotanya menjadi kota yang sepi, kota mati, karena para ASN balik lagi ke kota Ternate. Berikutnya, nah ini mimpi-mimpinya saya dengan Pak Nyoman Nuarte, kebetulan tetangga saya di Bandung. Kami pernah beberapa kali bertemu, diskusi soal desain Istana Negara ini, ya. Jadi kami juga ya, sering untuk mendiskusikan ini bagaimana nih berikutnya, ya, tidak hanya mimpi tapi harus menjadi kenyataan, ya. Karena menjadi taruhan seluruh bangsa, kita mampu, sudah waktunya membangun suatu mega proyek yang begitu besar, ya, jangka waktunya panjang, dan dengan mutu yang baik. Terus, nah ini yang terakhir, 16 September 2023, saya bersama rombongan dosen-dosen PWK menuju titik nol dan melihat apa yang sudah dikerjakan di lapangan, pembangunan satu jalan utama, ya ini ada UDAK, ya ini yang untuk berbagai kelengkapan infrastruktur ini sedang dibangun, ya Mas. Ya. Jadi memang terlihat pembangunannya gencar dilakukan, cuman ya harus selalu dijaga soal kualitasnya, jangan sampai membangun tapi juga meninggalkan aspek mutu. Terus, nah kalau kita lihat ini kondisi aslinya sekarang ini, ya alamnya sini, jadi untuk hutan alam, ya, tapi ini seperti inilah kondisi di lapangan, ya nanti mungkin daerah hijaunya akan berkurang, ya, karena adanya pembangunan fisik. Kita lihat memang di lapangan daerahnya tidak banyak hunian, masih berupa lahan kosong, betul, tapi masih banyak tanaman-tanaman ini yang menjadi pengisi dari landscape daerah ini. Terus, ini juga sama di sekitar lokasi tersebut, ya, progres pembangunan sedang berlangsung, ya, ini tanggal 16 September 2023. Lanjut. Ini juga demikian di dekat titik nol, ya, ada tempat yang sering dikunjungi wisatawan untuk melihat pembangunan, ya, juga sudah dibangun. Ini tangga menuju ke hutan, bukan hutan alam, ya, mungkin hutan dari yang sengaja dibangun di tanaman-tanaman ini. Ya. Ini juga titik nol yang orang sering foto di sini, dan kita lihat di sini kondisinya, ya, yang masih apa adanya, dan banyak pengunjung yang selalu berfoto di sekitar sini, ya, di titik nol ini. Next. Nah ini yang kita lihat, ya, dari titik nol tadi sudah ada di situ petunjuk arah Sabang, Jakarta, Istana Negara, ya, Rote dan sebagainya. Ya, ini yang jadi saat ini wisatawan atau pengunjung baru terbatas di titik nol ini, ya, belum bisa masuk ke area-area lain karena masih tertutup, ya. Demikian paparan singkat saya, Bu Irina.
itu saya kembalikan ke Ibu, dan harapannya tentu ini jadi kenyataan, tidak hanya amin. impian atau harapan ya. Kita perlu dukungan semua pihak di Indonesia, banyak filantropis, banyak dermawan, banyak orang kaya. Ayo semua ikut semangat ya Pak ya. Pembangunan ini ya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Gunawan atas paparannya yang sangat menarik. Dan mungkin Pak Andi ada pertanyaan untuk Pak Gunawan? Ya, terima kasih Bu Irina. Pak Gunawan, mohon izin. Mungkin ada saya pertanyaan Pak. Ya, Pak. Ini terkait Ya, Pak. dengan pelaksanaan SMKK. Nah, untuk keberhasilan dalam pembangunan di IKN ini, terkait dengan SMKK itu, bagaimana kolaborasi asosiasi profesi ini untuk mengedukasi masyarakat dan anggota asosiasi profesi tentang SMKK ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke. Satu pertanyaan saja Pak. Ya, satu aja Pak. Satu aja Pak. Kolaborasi perlu ditingkatkan ya. Sebetulnya tadi Pak Danis menyebutkan kolaborasi dengan ASPRO, Asosiasi Profesi. Saya juga anggota IAP Jabar, kemudian Petali ya, Forum Perhimpunan Tenaga Ahli Lingkungan, Teknik Lingkungan, dan APRSI, AP2RC Jawa Barat ya. Memang ini perlu kolaborasi yang baik dan harus aktif ya, jangan kolaborasi terjadi tapi saya lihat masih slow ya, masih alon-alon asal kelakon ya, janganlah. Tapi harus gerak cepat, harus punya program kerja yang ditepati, dilakukan bersama-sama. Terutama saya melihat masih kurang ya kolaborasi antara ASPRO dengan warga masyarakat setempat ya, itu yang perlu ditingkatkan dan bikin ya, program kerja bersama. Ya, perlu. Pak. Saya sendiri juga aktif di Petali, di IAP Jabar juga kami membuat program kerja. Target-target mau ngapain ya, itu action plan-nya harus ada. Itu yang saya lihat. Ya, sekarang pembangunan sudah berjalan, tapi para ASPRO ini, asosiasi profesi dengan warga, masyarakat adat, masyarakat setempat Dayak dan sebagainya itu masih saya rasa belum ada action tindakan yang positif ya. Nah, itu yang penting seperti contoh di tempat lain ya, di Solo itu action yang jelas antara pimpinan daerah dengan ASPRO dengan pihak masyarakat. Itu baik Pak. Perlu terima kasih. Perlu ada action plan. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Kita kembali ke Pak Andi nih mungkin ya. Pak Andi, ini kan Pak Andi sebagai Wakil Dekan 1 ya Pak FTSP Gunadarma. Mungkin kita membahas mengenai faktor edukasi tadi Pak ya. Kalau menilik dari perguruan tinggi nih Pak, bagaimana nih peran Gunadarma sebagai salah satu institusi pendidikan untuk membantu mengedukasi masyarakat tentang SMKK dan juga untuk pembangunan di IKN Nusantara Pak? Ya, terima kasih Bu Irina. Terkait dengan peran perguruan tinggi khususnya Universitas Gunadarma terkait dengan edukasi ya, masyarakat tentang SMKK. Nah, kita melihat bahwa Universitas Gunadarma itu dari awal sudah sangat concern dengan pembangunan IKN ini. Itu terbukti dengan dibangunnya kampus di sana IKN ya Pak. Kampus IKN oleh Gunadarma. Itu saya kira suatu terobosan yang cukup berani dari Gunadarma ya. Dan itu satu bukti bahwa Gunadarma ini itu sangat concern dengan pembangunan kampus pembangunan ibu kota negara ini. Nah, kalau kita lihat ya sekarang itu sudah beroperasi Pak. Ya, sudah ada mahasiswanya dan sudah mahasiswa, ya. Mulai perkuliahan ya Pak. Perkuliahan ya. Nah, itu cukup dapat apresiasi dari masyarakat di sana dan juga dosen-dosen yang kebetulan ditugaskan di sana itu mereka cukup antusias untuk melaksanakan tugas itu. Nah, sehingga kalau dilihat dari SMKK itu kemungkinan penyediaan tadi yang aspek keteknikan itu terkait dengan sumber daya, sumber daya apa itu saya kira ada kaitannya dengan potensi Gunadarma di dalam menyediakan sumber daya yang terkait dengan aspek keteknikan tadi itu. Prodi sipil ya Pak mungkin ya? Di situ prodi sipil sudah beroperasi dan sekarang ini kalau tidak salah tahun pertama ya. Nah itu mulai dan memang masih kuliahnya masih
hibrid ya. Hibrid, ada yang ya, daring, ada yang luring. Dan ada yang luring. Baik, terima Demikian. kasih Pak. Baik para pemirsa, ternyata tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara ini. Dan sebelum kita berpisah, mari kita dengarkan closing statement dari para narasumber. Yang pertama, Bapak Dr. Insinyur Dani Sumadilaga, kami persilakan Bapak untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Kita mulai tadi ya, lebih fokus kalau bicara SMKK dalam konteks pembangunan. Sebetulnya tadi Pak Gunawan bukan hanya membangun, tapi sudah saya sebutkan kami melakukan betul-betul monitoring secara ESG, environmental, sosial, dan juga governance, tata kelola yang baik. Jadi itu 3 faktor dari dalam membangun tadi, environment, kemudian juga sosial, dan juga government dalam rangka apa? Sustainability, keberlanjutan akan apa yang kita lakukan gitu. Kalau ini bukan sesuatu yang mudah, saya kira belum pernah ada kita membuat ibu kota yang baru. Tapi kalau misalnya kota-kota satelit dan sebagainya, saya kira banyak. Ini kesempatan untuk semua pihak terlibat untuk memberikan kontribusi. Kontribusi tadi pemikiran dan sumbangan yang lain, agar betul-betul apa yang kita bangun ini menjadi kota kita harapkan. Bukan hanya kita, seperti kita ketahui bahwa pembangunan ini juga melibatkan para investor. Bahkan pemerintah hanya sekitar 20-30% saja. Kita harapkan dari luar pemerintah, para investor, non-APBN itu 70%. Bagaimana bersama-sama agar kota negara bukan hanya kota negara, tapi pusat tumbuh di wilayah timur Indonesia atau tengah dan timur, sehingga mencapai tujuan pembangunan ibu kota adalah pemerataan pembangunan. Ini sebetulnya kesetaraan di seluruh kawasan Indonesia, di mana pada saat ini yang kita rasakan dan kita alami dominannya ada di wilayah barat atau Jawa dan Sumatera. Itu yang paling penting. Ini pembangunan jangka panjang, jangan dilihat sampai 2024 saja, seperti saya sebutkan 15-20 tahun membangun ini. Dengan tujuan tadi, ibu kota sendiri adalah langkah awal. Tapi bagaimana kita bersama-sama bangsa ini menyiapkan masa depan dengan membuat suatu pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sustainable, yang merupakan future city smart, ya, dengan memperhatikan tentu saja aspek-aspek kehidupan bernegara yang ada di kita. Kota yang betul-betul memperhatikan Bhinneka Tunggal Ika, memperhatikan Pancasila, memperhatikan kehidupan yang sesuai dengan sosial dan budaya Indonesia. Itu saya kira Bu Iriana, Pak Andi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Danis atas closing statement-nya. Kita mohon kepada pembicara kedua, Bapak Insinyur Gunawan Wibisana, untuk memberikan singkat saja Pak closing statement-nya. Monggo Pak Gun. Ya Bu Irina, singkat saja. Seperti halnya Menteri Pariwisata, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, gaspol, garap semua potensi lapangan kerja. Itu saja yang penting. Dan satu lagi kalau boleh pakai pantun ya, dari Padang Sidempuan, jalan-jalan ke Pematang Siantar, oleh-oleh ikan sepat dan ikan kakap. Semoga pembangunan IKN berjalan lancar, Smart City IKN kualitasnya mantap. Itu saja Pak. Bu Irina dan Bapak-Bapak juga Pak Danis. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya kita harus mengakhiri acara ini, para pemirsa UG TV di rumah.
Saya dan Pak Andi di studio mengucapkan terima kasih atas perhatian para pemirsa dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam rangka menyampaikan acara UG Talk eksklusif IKN pada pagi hari ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber Bapak Dr. Insinyur Dani Sumadilaga dan Bapak Insinyur Wibisana Gunawan Wibisana MSP MM LRPS PSA atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada hari ini, dan kita berjumpa lagi para pemirsa dengan acara UG Talk eksklusif IKN setiap Senin pada pukul 8.30 sampai 10. Terima kasih, akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru sampai ke Sepaku, di Kalimantan Timur berada, penajam pasir